Kalau di tengah masyarakat ini kok berkurang ya, nggak kayak tahun-tahun dulu ya. Udah periode kedua malah berkurang ya. Sebenarnya bukan berkurang, tapi kita memang jarang kita gembar-gemborkan. Seperti kalau kita ke masjid, kalau kemarin kan kita sampaikan dengan masyarakat. Sebelum kita datang kunjungan, kalau sekarang peluangnya tadi sampaikan mendadak, spontan. Ini kan memang riaknya di masyarakat. Gitu ya. Kemudian gotong royong kan juga setiap hari Di jalan ya. program apa namanya berada di tengah-tengah masyarakat. Memang promosinya Perlu dipromosiin lagi dong. Di medianya. Iya. Ada 9 program strategis yang akan dilaksanakan Ya. 2020 sampai 2023 ya. Ya. Oke, di antaranya adalah restorasi Sungai Sekanak Laditarum. Ya. Dan kemudian flyover Simpang Skip angkatan 66. Kemudian underpass Simpang Cangkas. Ya. Pembangunan embung di Gandus. Ya. Ya kan? Dari 9 itu, ini pertanyaan Eko ini, ya. Tidak ada program yang secara konkret berupaya mengatasi sampah juga banjir. Nah, balik lagi ke sampah, Pak. Oh. Oke. Mengapa? Apa dua masalah ini sudah dianggap selesai? Pola retensi butuh 78, sekarang baru ada 28. Oke, jadi yang pertama sampah. Kenapa kita tidak masukkan dalam program strategis? Karena insentif sudah selesai tender. Sudah selesai Nah, tender. jadi sudah beres, tinggal pelaksanaan. Sudah pelaksanaan. Ya. Jadi, Jadi dengan insya tadi Allah sanksi tegas ya Pak ya. yakin operasional insenerator ini Palembang akan bersih. Oke. Jadi memang Apa itu istilahnya merupakan insenerator? program insenerator. Insenerator. Dan ini program pemerintah pusat. Kota Palembang ini sudah ditetapkan 12 kota terkait dengan dalam Kepres terkait dengan penanganan sampah. Dan mudah-mudahan kita tidak merasa riak atau sombong bahwa dengan adanya insenerator di Kota Palembang satu-satunya kota di Indonesia yang melaksanakan program. Catat. Satu-satunya kota di Indonesia yang sudah melaksanakan penanganan sampahnya secara teknologi. Ya, sampah diolah menjadi listrik. Ya, ada beritanya kemarin beberapa hari lalu. Jadi soal Palembang. Ya. Nanti tempat sampah itu akan menjadi destinasi pariwisata. Kalau selama ini sampah kan kita untuk hidup. Sekarang Dengan nanti insenerator ini akan menjadi destinasi pariwisata. catat. Jadi akan banyak orang berkunjung ke tempat sampah. Yakin? Kemudian terhadap pengendalian banjir. Pengendalian bukan tidak kita laksanakan. Kita sudah membuat komponisi sungai bendung. Alhamdulillah, seperti saya sampaikan di awal, 17 titik genangan air yang sudah selesai. Logikanya tidak ada genangan lain. Tidak ada genangan. Karena kapasitas urbanisasi ini 36.000 liter. Pada saat uji coba kemarin kurang kita banyu yang di Sungai Bendung itu. Saking banyak. Artinya dapat air sudah diperhitungkan. Kemudian yang kedua kita restorasi Sungai Sekanak. Ini juga kan kurang lebih 7.500 hektar daerah yang bermuara ke Sungai Sekanak ini. Tahun ini sudah tender. Itu sudah melaksanakan tender. Jadi Termasuk juga urbanisasi yang di belakang Poligon. Nah, insya Allah juga clear juga 2020. Kemudian di daerah Sungai Buah, ini kan Palembang Barat, Palembang Tengah, Palembang Timur. Nah, kemudian di Sungai Buah, kami sudah koordinasi dengan Pusdi. Bahwa Sungai Buah itu bermuara di dalam areanya Pusdi. Nah, itu sudah 2 kali bahwa situ Pusdi akan siap untuk membuat urbanisasi. Nah, ini akan kami, ini juga Pak Sita tolong, kemarin saya sudah cerita dengan PTBA terkait dengan urbanisasi Sungai Buah ini. Kalau Pusri tidak mau bangunnya, nanti PTBA siap untuk membangun itu, tapi dengan syarat dia akan buat merek di dalam area Pusri itu. Bangun, kan? Kan lama sekali Pusri ini kan, udah berapa kali kita kunjungi kan, belum ada realisasinya. Sedangkan itu kan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat ini bermanfaat, apalagi perusahaan kan, sekelas Pusri ya pompa. Nah, itu kan kami lakukan lagi. Jadi penanganan sampah
dan genangan air tuntas. Sampai 2023. 2000 jelas itu. Belum program sampai itu. 2023 udah selesai. 2020. Begitu juga dengan air bersih. Air bersih juga tuntas. Insya Allah kita bisa 24 jam. Jadi janji-janji kampanye terpenuhi. Iya, jelas sekali. Terpenuhi. Yang dua itu. Jadi jelas masyarakat Pak Wali Kotanya Jadi hadir program melalui banjir, program-programnya Pak. banjir ya, kemudian program sampah, clear. Clear. Apalagi sampah ini, Mbak ini saksikan sendiri. Berapa kesuksesan kita dari cara tradisional yang kita lakukan. Ya, setiap pagi minggu kita terus bersama masyarakat mengambil sampah di sungai. Cara tradisional, gotong royong. Pak, tapi itu bukan ini kan ya, bukan sekadar seremoni atau pencitraan ya? Bukan. Itu juga bagian dari sosialisasi Pak Weni. Iya dah. Bahwa program gotong royong ini harapan. Kalau sama-sama kita membersihkan hari ini, ya mana besok kita nak pulang. Ini dalam rangka. Kalau seremoni kan tidak rutin kita lakukan. Ini kan setiap minggu dari program ini jalan, belum pernah bahkan sudah serentak dan makin ramai. Ya, makin ramai. Apalagi mau cita kayak. Mana lagi pencitraan yang seperti itu. Jadi semangatnya yang penting semangat gotong royong. Kami tidak berharap masyarakat itu semua masuk ke sungai. Tidak berharap begitu. Dengar tuh. Nggak berharap sama masyarakat. Kami tidak masuk ke berharap. sungai. Karena Cukup apa? Pak Wali Kotanya aja. Tetapi harapan kami bagaimana masyarakat sadar untuk tidak buang. Hari ini kita bersihkan, besok mereka tidak buang, apalagi yang kita bersihkan. Butuh kesadaran masyarakat. Dan ini sosialisasi menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah. Bukan harus berbondong masuk sungai. Kalau belum masuk sungai, ini ya artinya tidak bersih-bersih sungai kita. Pak, Tetapi tunggu Pak. kesadaran. Pak, soal sampah. Oke. Ya. Jadi ini masukan dari banyak orang. Gimana sih sampah bisa ditanggulangi, bisa diantisipasi? Tadi waktu kita masih prawawancara kan Bapak sudah bilang ada ketakutan penganggaran dan segala macam berakhirnya berdampak pada penanganan sampah yang tidak optimal kan gitu. Mau ini terkait dengan sampah ini perlu diketahui setiap orang itu menghasilkan sampah kurang lebih 7 on. Penduduk Palembang ada berapa? Penduduk Palembang sekarang 1.700.000. 1,7 kali 7 jadi berapa? Jadi kurang lebih sekarang sudah 1.200 ton produksi sampah di Kota Palembang. Per hari. Bayangkanlah per hari. Yang mampu kita angkut ke TPA itu kurang lebih 600 sampai 800 ton. Jadi masih Sisanya kurang lebih 400 ton. Ini memang ada yang pengelolaan masyarakat dan ada juga masyarakat yang masih buang sembarangan. Yang terakhir ada Lantas, kasus itu Pak yang dibuang duren. ya kan? lantas apa yang menjadi rencana pemerintah kota ke depan? Solusi. Ini dihilir. Segala sesuatu itu jangankan sampah. Tanaman sawi pun kalau tidak laku jadi sampah. Dibuang. Artinya hilir. Nah TPA Sukawinatan itu sudah jelas. 25 hektar sekarang paling sudah 3 hektar. Mobil kita sudah antri. Nah, makanya alhamdulillah saat ini pemerintah kota sudah selesai melaksanakan tender untuk insenerator yang membutuhkan 1.000 ton per hari. Nah insya Allah kalau ini sudah selesai, ini pembangunan insenerator akan tuntas. Karena apa? Insenerator ini yang akan menghasilkan listrik 20 mega. Ini butuh suplai sampah 1.000 ton per hari. Nah disinilah nanti Palembang ini akan bersih. Nah sekarang ini upaya-upaya kita menangani adalah armada seperti kita sampaikan. Kemarin 2019 kita memang armada kita sudah menganggarkan, sudah menganggarkan armada itu di awal 20 unit. Tapi secara teknis ya di dinasnya hanya 1 Desember ini baru dapat kemarin kita mobil 20 unit. Permasalahannya itu silakan apa yang kota itu sungai-sungai yang dekat IP sih rumah susun ya kan. Tapi volumenya beda, berubah. Volumenya berubah. Udah. Kemarin kami sholat di Sungai Bendung, di Jalan Sungai Bendung. Kebenaran ada petugas kita yang sedang membersihkan sampah. Sebelum gotong royong berapa truk?
bisa 4 sampai 5 truk. Sekarang ini tinggal setengah truk. Inilah masyarakat yang tidak sadar itu mungkin penerapan sanksi yang akan kita perlakukan. Harus Pak, harus Pak. Itu kan. Ya. Artinya kan dari posisi volume sudah Berkurang. dengan kita lakukan gotong royong. Oke. Artinya kalau selama ini kita kerjakan 3 jam, mungkin 5 menit sudah selesai kalau sama-sama. Pak, tapi orang tuh ingin kepemimpinan Pak Harno ini, meskipun dulu banget saya pernah wawancara di sini juga. Saya bilang kan, saya nanya gitu, Pak, Bapak mau seperti wali kota Surabaya nggak, misalkan di Risma, terus Bapak bilang, oh enggak, saya punya cara saya sendiri. Tapi Pak, kita ini masyarakat di sini itu perlu sosok atau figur yang bisa lebih tegas. Bagaimana Bapak bisa mewujudkan itu? Ketegasan itu saya pikir diperlukan. Hal-hal yang krusial. Pernah marah nggak sih Oh Pak pernah, Harno? saya kan pernah pecat. Ada kan nebang pohon. Jam 8 dia tebang, jam 11 saya pecat. Itu. Kan itu ketegasan. Pernah ya, tapi Jelas. sekali aja enggak. Oh, ya kan Mesti lebih sering maksud saya. Ya, nah, habis nanti. Mesti lebih sering Pak. yang penting itu pembinaan. Pembinaan. Kalau itu. Tapi kalau itu kenapa? Sudah saya 3 kali saya peringat. Kok itu tiba-tiba ditebang? Itu kan gampang kita misalkan. Apalagi mau cukup lah, tiba-tiba ditebang. Kalau nggak dikasih sanksi yang tegas, tetap aja dia buang, kan itu Nah, manja Pak artinya. Jadi gini, pola kerjasama yang akan kita laksanakan ke depan ini antar instansi terkait. Saya sudah perintahkan Sapa DLHK untuk didata berapa TPS liar yang di sepanjang jalan utama. KM5 Pak, dekat rumah saya. Ya, di sepanjang jalan utama. Nanti di situ akan kita buat jam atau waktu pembuangan sampah. Pak, tunggui Pak dengan Pol PP. Justru atau itu. apa. Nah, jadi kan, jadi nanti Pol PP akan standby di TPS yang liar ini. Bagus, iya. Akan standby di situ. Jadi masyarakat nanti kalau mau buang, yang waktunya sudah lewat, ini akan kita atur sama seperti mobil masuk dalam kota. Nah, jam 9 sampai jam 6 pagi. Jadi kalau dia buang jam 5 atau jam 6 pagi, dia suruh bawa pulang. Ini bukan waktu buang lagi, kamu besok malam ini. Pak, coba kasih tahu ke masyarakat tuh Pak, akan ada sanksi tegas Jadi, itu Pak. oh jelas. Nah, jadi sanksinya kan paling tidak kalau itu kami minta nanti mungkin kalau ini sudah dilaksanakan oleh DLHK dengan POPP dalam waktu sebulan masyarakat akan Kapan terbiasa. Pak itu mulai berlaku? Secepatnya. Secepatnya. Jadi memang aku sudah perintahkan Pak Sida secepatnya rapatkan ini. Ya. Di data berapa jumlah TPS liar yang berada di trotoar. Ini kita siapkan personel setiap pagi bahwa masyarakat tak boleh lagi. Karena kan ada waktu. Ada waktu untuk buang sampah ini. Kalau tak kita atur seperti itu. Iya, memang harus kayak gitu Pak. Kalau enggak orang juga belasan. Nah, seandainya mereka mau tetap masih buang, bukan di situ tempatnya. Di TPS ya. Sudah disiapkan Pak. Tetapi Kami kapan saya tegas? Palembang perlu Pak Harno lebih tegas. Lebih tegas. Insya Allah. Iya Pak. Insya Allah kan. Lebih tegas. Tetapi dengan hal-hal yang lebih kita kedepankan yang Menurut Bapak pembinaan. isinya penting, dan juga Ya, kalau hal pembinaan itu yang penting. Iya. Bapak kebaikan. Tapi akan ada sanksi tegas. Ya, bagi yang bandel